Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga Kingdom Discipleship Community. Dan mari kita datang Bapak Ibu, anak-anak, bersama-sama mengambil tempat ya di rumah masing-masing untuk kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tetap semangat, apapun yang terjadi, tetap kejar Tuhan, tetap nanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali
kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Saudari Yani Nehemia akan pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan beri pada malam hari ini. Bapak, Yesus boleh ada sebagaimana kami lihat semua hanya karena anugerah kamu, semua hanya karena kebaikan-Mu ya Bapak, yang tak bisa kami balas dengan segala apa yang kami punya. Saat ini Tuhan kami datang bersama-sama untuk bersekutu, memuji, besarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan mulaikan ibadah keluarga ini, Tuhan pimpin dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan beracara Tuhan, melawat kami satu persatu. Itu hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai saudara kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah keluarga pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari nyanyikan dengan senyum dan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Penuh sukacita. Amin. Berikan senyum kiri kanan. Siapa yang di kiri kanan ya? Kalau ada keluarga, bapak ibu, saudara. Ini ada anak-anak juga ya.
Ya, yang penting senyum di hati, sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Wah, kalau kita mau nyanyi terus ya Bapak Ibu Saudara ya, karena ada sukacita yang heran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baik, kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Yeremia pasal yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak ya berapa ayat dari pasal ini. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama ya. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku, Yeremia, membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu ini. Itu ya. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya ya, sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, jadi ada yang berulang-ulang dituliskan di sini adalah ikat pinggang lenan. Jadi ikat pinggang lenan ini baru, memang Tuhan saat dia menyampaikan pesan kepada Yeremia, Bapak Ibu Saudara, itu seperti butuh alat peraga. Jadi ada beberapa alat peraga yang diperintahkan supaya orang Israel tuh paham paham dengan apa yang dilakukan Tuhan. Nah, ikat pinggang ini dibeli masih baru, kemudian disuruh dipakaikan kepada Yeremia. Ya. Setelah dipakai, datang lagi firman kedua, disuruh lepas, ya, dilepaskan, dan kemudian disuruh disimpan, disembunyikan di celah-celah di sungai Efrat, ya, di sungai Efrat. Jadi kalau kita lihat di sini celah-celah bukit batu di sungai Efrat itu. Nah, tidak berapa lama kemudian disuruh ambil, dan ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak ada gunanya. Nah, Israel dan Yehuda itu diumpamakan seperti ikat pinggang ini, Bapak Ibu Saudara, seperti ikat pinggang lenan yang dipakai Tuhan. Jadi ikat pinggangnya Tuhan itu adalah bangsa kaum Israel dan kaum Yehuda. Itu adalah ikat pinggangnya Tuhan. Tuhan pakai di pinggangnya. Pinggang itu lambang kekuatan, kebanggaan, ya, kebanggaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah mulai usia-usia pasti tahu namanya rasanya sakit pinggang. Itu sangat mengganggu, ya. Kalau udah sakit pinggang itu sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Duduk mau berdiri susah, berdiri mau duduk juga ngilu, apalagi tidur mau bangkit itu sangat sulit, ya.
Jadi pinggang itu lambang kekuatan. Nah, kalau ada masalah di pinggang, itu akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Kegiatan terhambat, aktivitas terhambat ya. Semua akan berjalan slowly, akan berjalan ya lambat-lambat gitu ya, lambat-lambat. Nah, ikat pinggang ini adalah gambaran dari kebanggaan Tuhan itu adalah kaum Israel dan kaum Yehuda. Kaum ini sangat dikasihi Tuhan. Ya, mereka adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu punya rencana indah. Itu kita baca di ayat yang ke-11 ya. Dikatakan Tuhan itu mau agar kaum Yehuda dan kaum Israel ini menjadi umat yang pertama ternama, yang kedua terpuji ya, dan kemudian terhormat. 3 hal ini, penghargaan Tuhan kepada bangsa ini itu begitu luar biasa. Ternama, terpuji, terhormat. Nah, saudara-saudara. Tapi kemudian kalau kita lihat waktu Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada orang Israel, kepada kaum Yehuda, justru mereka mencoba-coba dengan kepercayaan yang lain, kepercayaan yang lain ya. Mereka mengambil langkah salah. Mereka mulai mempercayakan diri mereka kepada ilah-ilah yang dipercaya oleh bangsa itu yang ada di sepanjang sungai Efrat, ya. Sehingga di sepanjang sungai Efrat itu berkumpul orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga mereka ternoda. Mereka mulai mempercayakan diri mereka untuk percaya pada ilah lain, bukan kepada Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tentu saja harus akhirnya memberikan sebuah alat peraga, memberikan contoh, berfirman, menegur, mengoreksi, agar mereka itu kembali datang kepada Tuhan. Makanya terjadilah hal ini. Tuhan menyampaikan pesan kepada Yeremia, dan ikat pinggang itu waktu diserahkan, waktu diletakkan di celah-celah batu di sungai Efrat, ikat pinggang itu udah nggak berguna lagi. Nah, tahukah saudara, itu juga menggambarkan kehidupan kita. Tuhan itu punya rancangan yang begitu mulia dalam hidup kita. Sebagai anak muda, sebagai orang-orang tua, sebagai anak-anak remaja, yatim, sebagai anak-anak gereja, anak Daud, anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu punya rancangan di setiap pribadi kita, bahwa kita akan menjadi ternama, terpuji, terhormat. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Ayo coba sama-sama katakan, Tuhan punya rencana yang indah, saya percaya. Tuhan punya rencana yang indah, saya percaya. Ya. Tepuk-tepuk dadanya, saya terpuji, saya terhormat, saya ternama oleh karena Tuhan. Saya terpuji, Kenapa ragu-ragu tepuk dadanya? Ya, ini firman Tuhan. Tuhan tuh punya rancangan kita ternama, terpuji, terhormat, katakan amin. Nah, tapi ada satu konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, kaum Yehuda, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah coba-coba mempercayakan diri kita pada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Jangan percaya hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Percayakan hidup kita seutuhnya, seantero, seluruhnya itu hanya kepada Tuhan. Amin ya, kepada Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan, kita tidak akan berguna. Sama seperti ayat yang sudah kita baca ini ya. Mereka tidak berguna untuk apapun. Ayat yang ke-7. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna lagi. Sehingga Tuhan harus berfirman dengan keras kepada orang Israel dan kaum Yehuda. Ya, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan.
Sampai cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, congkak bongakan, ya. Apa ini? Betul-betul kesombongan yang luar biasa, saudara ya. Akan dihapuskan. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi waktu kita sudah mulai mengabaikan firman Tuhan, sudah enggak baca firman lagi, sudah tidak rindu lagi dengar firman Tuhan, wah itu tanda-tanda bahaya ya. Mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti Allah lain untuk beribadah, sujud menyembah kepada mereka, maka akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Hidup kita berdaya guna hanya kalau ada di dalam Yesus. Kita nggak bisa lepas dengan pokok anggur ya. Kalau kita terlepas dari Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang sia-sia. Bernafas mungkin iya, tapi hidup akan sia-sia, hampa, tidak ada artinya. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita bisa jangan sampai terjadi. Dengan kita menjaga diri kita, pertama yang harus kita lakukan, tetaplah berada di pinggangnya Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Amin ya. Jangan coba-coba lepas dari Tuhan. Tetap berada di pinggang Tuhan, artinya tetap berpaut lekat dengan Tuhan. Yang kedua, karena mereka ini tidak mau dengar-dengaran, maka terjadi hal seperti ini. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kita harus membawa kehidupan kita, amin ya, dan mengkomitkan diri kita untuk sepenuhnya taat pada Tuhan. Sepenuhnya taat pada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa tidak ada kekuatan di luar Tuhan, ya. Dan tidak ada yang perlu dibanggakan selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan diri kita sendiri pun, pencapaian-pencapaian yang kita dapat, ya, itu nggak boleh dibanggakan. Karena semuanya itu dari Tuhan, semuanya karena Tuhan, ya, dan semuanya untuk Tuhan. Ayo, kita mau bertobat, mau datang kepada Tuhan. Kalau kita udah mulai lupa, mulai enggan membaca firman, mulai enggan beribadah, mulai malas dengar firman Tuhan, kayaknya nggak ada pengaruhnya dengar firman Tuhan, kayaknya nggak ada apa-apanya, nggak ada hal, nggak ada yang berubah hidupku, tetap gini-gini aja. Itu tanda-tanda bahaya. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Seperti kita harus refresh lagi dalam hadirat Tuhan, supaya kita harus membuat hadirat Tuhan itu tempat yang nyaman bagi hidup kita. Amin ya. Supaya waktu kita nyaman dalam hadirat Tuhan, waktu ada tempat-tempat yang lain yang menawarkan hal-hal yang lain yang kayaknya nyaman juga kayaknya ya, kita punya warning system, kita punya hati, kita punya nurani yang akan membawa kita enggak itu bukan itu, tapi hanya di dalam Tuhan saja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Hidup saja sesuai dengan polanya Tuhan, sesuai dengan patternnya Tuhan ya. Waktu kita hidup kita sesuai dengan polanya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang besar, dalam rencana Tuhan yang mulia, maka saya percaya bahwa hidup kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hebat, yang amazing. Kenapa? Karena bukan kita yang melakukannya, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Yuk kita kembali datang kepada Tuhan, dan mari kita menjadi ikat pinggangnya Tuhan. Jangan pernah dilepas-lepas ya. Disimpan-simpan, disembunyi-sembunyikan di celah batu lah, di sungai lah, di mana lagi ya. Ya, ayo kita bawa hati kita hanya kepada Tuhan, menjadi tempat yang terindah di dalam naungan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Nah, haleluya. saya ngelihat orang-orang di Zoom, saya lagi semangat juga saudara ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita semuanya, baik jemaat yang ada di Facebook, yang mengikuti ibadah live di Facebook maupun di Zoom. Kita percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Percayalah,
ternama, terpuji, terhormat hanya bisa kita dapat hanya di dalam Yesus saja. Amen. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib kasih-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya di dalam Engkau saja ada kekuatan yang baru. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Naikkan doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi, nyanyikan dengan iman. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kepada Bapak Gembala, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu kiranya kami menjadi orang-orang yang mulia, Amin. menjadi umat-umat yang terpuji, menjadi orang-orang Tuhan, umat-umat-Mu yang dipakai oleh Tuhan, yang terhormat, yang ternama, bukan seperti Tuhan ikat pinggang yang lapuk, yang Tuhan meninggalkan Engkau dan meninggalkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya setiap firman-Mu yang hadir dan datang dalam hidup kami, firman-Mu tidak pernah salah, dan firman-Mu Tuhan selalu mengangkat kami. Kami percaya bahwa kami dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, dibaharui Tuhan Yesus, dibawa kembali kepada track, dibawa kembali kepada Tuhan, rencana Tuhan yang besar. Setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan, Tuhan, jemaat-jemaat KDC, Engkau memberkati bahkan umat-umat-Mu yang lain yang mengikuti acara ini Tuhan, secara online. Tuhan tolong kami, bersyukur, terima kasih punya Tuhan yang sangat mengasihi kami dan memperhatikan kami. Kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan, suami istri kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, cucu-cucu kami diberkati Tuhan, keluarga besar diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya setiap aktivitas kehidupan kami diberkati Tuhan, pekerjaan, studi Tuhan, bisnis dan apapun itu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, berterima kasih menaruh seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan kuasa Amin, darah-Mu. amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini ibadah KDC ya disiarkan di Facebook, di Zoom, dan anugerah Tuhan kiranya terus menyertai hidup kita. Dan mari kita tetap berdoa supaya semua jemaat khususnya sehat-sehat ya, dan Indonesia sehat, keluarga kita semua sehat dalam anugerah Tuhan. Dan lewat hal-hal ini saudara, kita semakin bertambah-tambah kapasitas kita, yang semakin tumbuh iman, pengharapan, dan kasih kita sama Tuhan. Puji Tuhan. Terus berkati kita semua. Untuk besok ibadah kita lakukan secara online saudara pada jam 9 ya pagi ya. Puji Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya.